Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke lanjutan dari pendekatan perancangan terstruktur yang pertama. Jadi kita masuk ke pendekatan perancangan terstruktur yang kedua, yang masuk ke teknis dari cara pembuatan tool yang sudah disediakan pada metode yang berkaitan. Oke, dari konsepnya terlebih dahulu. Jadi yang di awal kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara perancangan klasik dengan yang menggunakan perancangan terstruktur. Jadi kalau yang pendekatan menggunakan klasik, kita tidak dilengkapi dengan alat-alat atau teknik-teknik yang dibutuhkan, jadi masih manual. Nah, untuk perancangan terstruktur kita sudah dibekali dengan alat-alat dan teknik-teknik. Nah, salah satu tool yang paling penting itu menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Jadi yang dirasa cocok untuk metodologi pengembangan sistem yang terstruktur yaitu menggunakan Data Flow Diagram. Nah, Data Flow Diagram yaitu sebuah diagram yang sudah ditentukan simbol-simbolnya untuk menggambarkan sebuah alur dari data. Jadi alur datanya yang digambarkan dalam sebuah penggambaran atau pembuatan DFD. Nah, ada beberapa versi. Jadi yang pertama yaitu yang digunakan oleh DeMarco dan Jordan. Yang kedua digunakan oleh Gen dan Sarsan. Nah, ini beberapa simbol nanti yang digunakan. Yang pertama ada kotak persegi panjang atau wajah sangkar. Nah, itu artinya adalah source atau kesatuan luar. Nanti dijelaskan lebih lanjut apa itu kesatuan luar atau source. Kemudian ada proses. Proses kalau DeMarco dan Jordan disimbolkan dengan tanda oval. Dan kalau Gen dan Sarsan digambarkan dengan tanda bujur sangkar, cuman round di sini ya, elips tapi yang ada garis penghubungnya di sini. Jadi nanti yang di atas digunakan untuk tanda pengenal atau ID, biasanya bersifat angka. Kemudian yang di bawahnya di sini untuk pengenalan nama prosesnya. Kemudian ada data flow atau alur diagram, alur data. Nah, itu disimbolkan dengan tanda panah sesuai dengan arah panah. Jadi kalau arahnya ke atas, ya berarti dia masuk ke dalam proses apa, kalau ke bawah masuk ke proses apa, tergantung dari eksternal yang dituju atau proses yang dituju. Kemudian ada storage atau tempat penyimpanan. Kalau DeMarco dan Jordan digambarkan dengan dua garis seperti ini, sejajar. Kemudian kalau Gen dan Sarsan ada dua garis sejajar, kemudian ada kotak di sebelah kiri, biasanya untuk menuliskan nomor atau pengenalnya. Oke, yang pertama adalah komponen terminator atau entitas luar. Jadi yang ini adalah buah terminator. Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Jadi nanti ada sebuah sistem, kalau digambarkan dengan tanda yang seperti ini, nah berarti dia merupakan sebuah kesatuan luar. Kesatuan luar apa? Yaitu entitas yang di luar dari sistem. Contohnya misalnya untuk sistem penjualan. Nah nanti eksternal entity-nya apa? Ya mungkin dari supplier. Nah itu kan
merupakan sebuah entitas yang berasal dari luar sistem yang sedang dikembangkan. Artinya kita nggak mungkin untuk meninggalkan sebuah entitas luar, karena itu pasti dibutuhkan sehingga nanti akan diproses dalam sebuah sistem yang akan menghasilkan sebuah output. Nah, ini beberapa contoh dari terminator atau entitas luar. Itu bentuknya apa saja? Jadi bisa berupa sebuah kantor, departemen, atau divisi lain dalam sebuah perusahaan, tapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Bahkan untuk sebuah sistem akademik, nah nanti ada divisi lain yang masuk ke dalam sebuah sistem, tapi dia di luar dari divisi keuangan untuk membuat bayaran dari mahasiswa atau belanja dari dosen. Bisa juga selain itu ada orang, jadi personil satu orang atau kelompok orang di organisasi, tapi harus tetap dia harus di luar sistem yang dikembangkan. Kemudian bisa juga organisasi atau orang yang berada di luar organisasi. Nah, ini yang tadi misalkan langganan atau pemasok, supplier yang tadi. Kemudian bisa juga sistem informasi lain yang di luar sistem yang dikembangkan. Bahkan sistem informasi akademik, nah nanti ada keterhubungan dengan entitas luarnya, misalkan sistem absensi atau sistem presensi dari staf atau karyawan. Nah, itu berarti sistem informasi yang ada di luar sistem. Kemudian ada sumber asli dari transaksi, kemudian ada penerima akhir dari sebuah laporan yang dihasilkan sistem. Misalkan laporannya nanti mau ditujukan ke siapa? Misalkan ditujukan ke rektor. Nah, rektornya adalah sebuah penerima akhir dari kelompok manajemen yang dia ada di luar sebuah sistem. Itu contoh-contoh dari komponen terminator atau entitas luar. Ada dua jenis terminator. Jadi terminator sumber merupakan terminator yang menjadi sumber. Jadi terminatornya nanti dia ada arah panah ke keluar. Kemudian yang kedua ada terminator tujuan atau sink. Merupakan terminator yang menjadi tujuan dari sebuah data atau informasi sistem. Artinya terminatornya nanti ada panah yang masuk. Nah, dia sebagai tujuan. Nah, ini contohnya. Sebagai sumber nanti ada panah keluar atau arus data flow-nya dia keluar. Kalau sebagai terminator tujuan berarti dia ada panah masuk. Kalau yang tadi panah keluar, kalau yang terminator tujuan adalah panah masuk. Kemudian ada juga yang terminator sebagai tujuan dan sebagai sumber. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar. Bentuk contohnya ini pelanggan, kalau tujuan itu sebagai akuntan, kalau yang tujuan dan sumber yaitu sebagai gudang. Kemudian ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk pembuatan DFD yang baik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi komponen terminator ini biasanya digunakan yaitu kata benda. Jadi penamaannya itu menggunakan kata benda. Jadi misalnya ada penjualan, kemudian dosen, mahasiswa, entitas luarnya. Jadi ini kan sebuah kata benda ya, mahasiswa, dosen. Kemudian 3 hal penting yang harus diingat ketika membuat sebuah terminator. Terminator merupakan bagian atau lingkungan dari luar sistem
yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Alur data yang menghubungkan terminator dengan proses sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Harus data flow-nya dia ke arah luar. Kemudian profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi, jadi harus melakukan perombakan DFD nanti, harus ada persetujuan tertentu atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Kemudian ada hubungan yang ada antara terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Jadi misalkan ada hubungan antara dosen dengan mahasiswa, nah itu tidak akan digambarkan dalam bentuk DFD. Hanya yang ada hubungan dengan sistem. Yang kedua adalah komponen proses. Jadi setelah ada entitas luar, kemudian ada komponen proses. Yang simbolnya ada tanda kotak yang tadi, kemudian ada di sampingnya ada penomorannya. Jadi identifikasi proses biasanya berupa angka yang menunjukkan nomor acuan dari proses. Katakanlah ada sistem yang proses yang ke-0, nanti dia diturunkan menjadi proses yang ke-1, proses kedua, dan seterusnya. Yang proses-proses tersebut merupakan sebuah level dari DFD atau data flow diagram. Nanti bisa dilihat contohnya tentang identifikasi dari sebuah proses. Kemudian ada nama proses. Nama proses menunjukkan apa yang sedang dikerjakan oleh proses tersebut. Jadi misalkan merekap data itu nama prosesnya. Pemberian nama proses itu menggunakan kata kerja transitif. Jadi harus ada kata kerjanya. Apa yang dikerjakan dari sebuah proses yang membutuhkan objek. Jadi kata kerja yang diikuti dengan objek. Ini contohnya ini menghitung gaji, mencetak KRS. Ini kata kerjanya, gajinya adalah objek. Mencetak ini adalah kata kerjanya, KRS adalah objek. Menghitung itu kata kerjanya, jumlah SKS adalah objek. Kemudian komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Jadi sebuah proses itu nanti dia harus ada input sebelumnya, kemudian dia punya output. Jadi sebagai transformasi ya, atau aktualisasi dari sebuah sistem. Kegiatan atau kerja yang dilakukan orang, mesin, komputer, atau proses manual. Jadi nggak hanya untuk proses yang sudah terkomputerisasi, proses manual pun bisa juga menggunakan data flow diagram, yaitu bagian komponen proses. Oke, ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses sehubungan dengan input dan output. Jadi ada yang pertama kemungkinannya 1 input dan 1 output. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah 1 input dan banyak output. Ini yang menggunakan DeMarco dan Jordan ya, simbolnya lingkaran oval seperti ini. Kemudian ada yang banyak input dan 1 output. Yang terakhir adalah banyak input dan banyak output. Tergantung permasalahan atau sistem yang akan dibuat atau diselesaikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang komponen proses. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yaitu semua proses harus memiliki input dan harus memiliki output. Jadi nggak boleh ada proses itu hanya memiliki input tapi tidak memiliki output. Atau sebaliknya, tidak memiliki input tapi dia memiliki output. Atau tidak memiliki kedua-duanya. Jadi nggak boleh. Jadi proses itu harus memiliki input dan harus memiliki output. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator. Jadi prosesnya itu dapat dihubungkan atau menghubungkan antara terminator, kesatuan luar, entitas
dari luar, atau bisa juga dengan data store atau tempat penyimpanan, atau proses melalui alur data. Sistem bagian divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Oke, kemudian alur data, yang ketiga adalah komponen data flow atau alur data. Alur data disimbolkan dengan anak panah. Ini tadi ada anak panah, di mana alur data mengalir di antara proses, bisa simpanan data juga bisa, atau storage, dan menuju ke terminator dia juga bisa. Jadi berlaku untuk semua komponen. Alur data digunakan untuk menjelaskan perpindahan data atau paket data informasi dari satu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Cukup mudah kalau ini untuk dipahami. Kemudian alur data ini menunjukkan alur dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Jadi bisa juga input, bisa juga output. Ada beberapa contoh, misalkan bit data yang dikirim, atau karakter, atau huruf A, B, C, D, bisa juga. Kemudian message atau pesan, formulir atau dokumen juga bisa, laporan yang tercetak, tampilan dari layar, atau output ya. Kemudian input untuk sebuah komputer, komunikasi ucapan, surat-surat atau memo, data yang dibaca atau direkam ke dalam sebuah file. Jadi kalau kita punya file yang ada di dalam komputer, nah itu bisa digambarkan di FD, itu menggunakan alur data. Sebuah isian yang dicatat dalam buku agenda, transmisi data sebuah komputer ke komputer yang lain. Jadi intinya di sini ada input dan juga ada output. Alur data itu bisa digunakan untuk kedua-duanya. Alur data juga dapat merepresentasikan data atau informasi yang tidak berkaitan dengan komputer. Jadi bisa untuk proses manual juga. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data informasi yang dimaksud. Misalkan di dalam panahnya nanti ada diberi keterangan supaya lebih jelas. Misalkan ini adalah laporan penjualan. Nah, kemudian ada 4 konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data. Jadi ada beberapa kesalahan yang paling sering digunakan. Yaitu yang pertama, yang ini salah, yang di atas konsep paket data yang salah, kalau yang di sini konsep paket data yang benar. Jadi kalau ada sebuah data yang bersumber dari entitas yang sama, jadi NIM, nama, alamat ini kan sebuah data yang berasal dari sumber yang sama, yaitu mahasiswa, data mahasiswa. Nah, kalau seperti itu, cukup digambarkan menggunakan satu alur data atau arus data. Misalkan di sini formulir daftar ulang. Jadi tidak boleh dipilah-pilah jadi 3 seperti ini. Kalau dia merupakan sumber dari satu kesatuan. Jadi yang di sini ada beberapa kesalahan yang konsep paket data yang benar. Kemudian ini konsep paket data yang alur data yang menyebar. Kalau yang ini tadi dia mengumpul, yang di sini dia menyebar. Jadi satu kesatuan entitas luar dari nama pelanggan ini, data pelanggan. Nah, dia punya data order pelanggan dan pembayaran.
di mana tujuannya adalah berbeda proses. Jadi kalau order langganan dia diproses di order langganan, kalau pembayaran diproses di penerimaan kas. Nah ini sifatnya dia menyebar. Nah kemudian ada yang mengumpul. Jadi dari prosesnya terlebih dahulu di sini, prosesnya membuat faktur, di sini membuat slip pengiriman. Nah akan masuk ke dalam satu entitas luar yang sama. Harus datanya apa? Ya ini faktur, yang di sini slip pengiriman. Kemudian ada beberapa contoh yang lain. Kalau ini tadi masih satu jenis, mengumpulnya satu jenis ke dalam entitas luar. Ini juga satu jenis ke dalam sebuah proses. Ini juga. Nah, kalau ini satu proses bisa mengalirkan data ke dua jenis komponen. Yang pertama komponen dari entitas luar, kemudian yang kedua yaitu storage. Ini penyimpanan datanya. Atau dibalik, dari beberapa jenis komponen, dari komponen eksternal dan storage, dia akan berkumpul menjadi satu ke sebuah proses. Nah, itu diperbolehkan. Atau satu, jadi satu proses, dia akan menuju ke dalam satu proses. Nah, itu beberapa konsep dalam pembuatan komponen alur data. Kemudian ada storage atau data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Karena menyimpan banyak data pasti, makanya dia namanya jamak. Misalnya mahasiswa, jadi kalau mahasiswa kan banyak ya, terdiri dari beberapa person atau individu. Bentuk simpanan data diantaranya yaitu sebuah file atau database di sistem komputer, ini pasti yang paling sering. Kemudian arsip atau catatan manual, kemudian kotak tempat data di meja seseorang, suatu tabel, kemudian agenda atau buku, penyimpanan secara manual seperti arsip, buku alamat, folder, dan agenda. Ini beberapa contoh yang bisa digunakan atau didefinisikan menggunakan data store. Sebuah data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses. Jadi ini media store-nya, data store-nya, itu terhubungnya yaitu menggunakan komponen proses. Yang ini juga. Jadi ini persediaan barang terhubung kepada komponen proses memeriksa data barang, alur datanya, arus datanya yaitu status barang. Contoh yang kedua, komponen prosesnya yaitu mengubah data barang, keterangan dari arus datanya yaitu penjualan, tersimpan di storage persediaan barang. Nah itu beberapa ketentuan tentang data store. Nah kesalahan yang paling sering muncul, nah itu seperti ini. Karena sebuah data store itu hanya terhubung dengan proses. Jadi nggak boleh terhubung dengan data store yang lain atau komponen entitas luar. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah syarat pembuatan DFD. Jadi DFD yang benar, menyenangkan untuk dilihat dan mudah dibaca dan dipahami oleh pemakai. Jadi jangan membuat DFD yang karena semuanya bisa disederhanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ada di sini. Kemudian ada pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Jadi jangan sampai ada komponen nanti yang tidak diberi nama sehingga akan membingungkan pembaca. Pemberian nomor pada komponen proses seperti ini.
Nah, ini ada nomornya 1, 1. Nanti ketika dipecah lagi ke level berikutnya, nanti bisa 1.1 seperti itu. Nanti ada contohnya. Kemudian ada penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. Kemudian penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Jadi secara logika berpikirnya sebuah sistem itu bisa mudah dibaca oleh user. Kemudian ada pedomannya untuk menggambar DFD. Jadi yang pertama, kita harus mengidentifikasi kesatuan luar yang digunakan, yang terlibat di dalam sistem yang akan kita buat. Jadi harus kita definisikan dulu. Contohnya ini yaitu external entities. Sistemnya adalah penjualan, eksternalnya adalah pelanggan, bagian gudang, bagian pengiriman, kemudian ada manajer kredit. Kemudian tiap-tiap external entities itu dia berperan dalam input dan outputnya seperti apa. Kalau pelanggan yaitu contohnya inputnya adalah order pelanggan. Kemudian kalau gudang misalkan dia tidak ada hak untuk melakukan input, dia hanya sebuah output, misalkan tembusan permintaan persediaan dan lain-lain yang ada di sini. Yang paling mudah pertama yaitu diidentifikasi satuan luarnya itu apa saja. Kemudian dia hubungan dengan input dan outputnya seperti apa. Kemudian dibuat bahkan berjenjang seperti ini. Jadi ini sistem penjualannya, ada transaksi penjualan, diberi nomor 0, artinya sebagai top level, karena yang sebagai puncak level dari DFD itu adalah level 0. Yang nanti di sebelumnya harus kita buat CD ya, atau konteks dia. Nah, kemudian ada di dalam transaksi penjualan itu ada proses apa saja. Nah, ini proses order pelanggan, ada verifikasi kredit, merekam transaksi, kemudian membuat laporan. Jadi ini mirip dengan bisnis prosesnya lah, istilahnya seperti itu. Jadi ada top level, kemudian di sini ada diagram level 0-nya. Ya ini konteks diagram, yang di sini diagram level 0. Nah, selama prosesnya itu bisa dipilah lagi, nah itu kita harus memilah lagi ke level selanjutnya. Ini level 1. Nah, ini penomoran prosesnya. Jadi kalau yang merupakan bagian dari proses order pelanggan, itu dikasih subnya yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Misalnya di sini ada cek pemenuhan order, merekam order yang sebelumnya, kemudian membuat order penjualan, membuat faktur dan tembusan. Begitu seterusnya. Kalau sudah nggak bisa dipilah lagi, misalkan seperti ini, verifikasi kredit, ya berarti dia cukup sampai level 0. Oke, next. Nah, ini contoh diagram konteks atau top levelnya yang ada di sini, transaksi penjualan. Transaksi penjualan. Jadi diagram konteks itu hanya boleh ada satu buah proses. Jadi nggak boleh ada lebih dari satu. Karena dia sebagai konteks diagramnya. Satu proses punya kesatuan entitas luarnya apa saja? Pelanggan, manajer kredit, gudang, bagian pengiriman. Nah, kemudian baru dibuat DFD level 0-nya. Jadi tiap-tiap dari kesatuan luar itu prosesnya diperjelas lagi di level 0. Nah, ini ada pelanggan, gudang, pengiriman, dan manajer kredit. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 satuan luarnya. Nah, ini harus sama dengan yang ada diagram konteks. Jadi kalau di sini ada 4, ya di sini juga harus ada 4. Kemudian ada yang simbolnya P seperti ini. Jadi ini proses yang ke-1, memproses order pelanggan. Kemudian ada 2P. Nah, ini artinya 2P itu primitif. Artinya proses ini sudah tidak bisa
dipilah-pilah lagi. Jadi ini sudah final. Artinya dia verifikasi kredit, dia termasuk level yang sudah terakhir, level 0-nya. Oke. Nah, kemudian nanti dari satu proses ini, misalkan memproses order pelanggan, kalau dia masih bisa dijabarkan lagi atau dipilah-pilah lagi, nah dia harus masuk ke level berikutnya. Bisa level 1 atau level 2 dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Jadi ini dipilah lagi ke dalam sub levelnya seperti ini. Jadi ini top level ya, contohnya mulai dari awal top level dipilah lagi. Jadi ini diagram level 0, diagram kontaknya yang ini. Kemudian dipilah lagi menjadi level 0. Proses-prosesnya apa saja, entitas luarnya apa saja yang harus sama tadi A, B, C. Di sini juga ada A, B, C. Nah, kemudian setiap prosesnya ini kalau bisa dipilah lagi, dia diturunkan lagi ke level berikutnya. Level 2 ini contohnya. Nah, ini 31, 32, 33, dan seterusnya. Oke. Untuk materi tentang DFD, saya beri. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum. Saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.